Dandi cuma bercanda sama saya. Bercanda lempar-lemparan. Ngotorin rumah terus ngagetin Mama. Gak lucu, Indah. Iya. Kamu kan udah besar. Kenapa kamu ngajarin adik kamu bercanda kayak seperti ini? Saya nggak ngajarin Dandi bercanda begini, Ma. Tadi saya lagi gambar pakai cat air. Terus Dandi mau ikutan gambar. Saya bilang tunggu gambar saya kering dulu. Ya, Dandinya nggak sabar. Sekarang Mama mau tanya. Kenapa Dandi main lempar-lemparan kayak gini, ha? Begini, Ma. Tadi Dandi ngambil cat air saya warna merah. Terus dicampur sama air dimasukin plastik. Tadinya dia mau lempar ke saya. Terus saya mau ngumpet di sini. Ya, terus jadinya begini deh. Ayo, minta maaf sama Mama. Tadi kamu udah ngagetin Mama. Maafin saya, Ma. Kamu janji tidak nakal lagi? Enggak, Ma. Tapi kamu harus tetap dihukum. Kamu harus bersihin lantai yang kamu kotorin, ya? Nggak apa-apa, biar kakak bantuin. Ayo ikut kakak ngambil ember sama kain pel. Yuk, biar kita bersihin, ya. Ini bukan waktunya besok dan bukan tempatnya. Naik. Saya udah lama gak ketemu dia, Pak. Sebentar aja. Ayo, sebentar. Sebentar, Pak. Naik. Sebentar. Naik. Robi. Mami, apa ini? Apa ini ibu saya, Pak? Bapak gak berhak ibu saya. Gak boleh. Bukan waktunya. Gak boleh. Pak, ini ibu saya. Gak Pak, boleh. Pak. Naik, cepat. Sebentar. Gak boleh. Ayo, naik. Robi. Pak, sebentar aja, Pak. Sebentar aja udah mau pergi, Pak. Robi. Robi. Pak. Robi, Pak. Kamu tahu, Bob, sumber malapetaka dan Bu Papi adalah pelacur yang kamu gauli. Gara-gara dia, Papi harus hidup dengan satu kaki. Awas, begitu Papi keluar dari sini, Papi akan potong kedua kakinya. Ini salah saya, Pi. Bukan salah Indah. Saya bersedia menggantikan kaki Papi dengan kaki saya. Tapi tolong, Pi. Jangan Papi lemparkan kemarahan Papi ke Indah. Tutup mulut kamu. Jangan bicarakan lagi soal perempuan itu. Dan cepat keluarkan Papi dari sini. Mana mungkin, Pi? Status Papi kan sekarang masih tahanan. Apa polisi masih kurang puas membuat kaki Papi buntung? Mestinya Papi yang menuntut mereka itu. Bukan mereka yang menahan Papi. Pi, menurut hukum Papi memang bersalah. Polisi selalu menjaga Papi siang dan malam. Saya ingin ketemu sama Papi saja, selalu mengajukan permohonan. Bahkan sebelum saya masuk, saya selalu digeledah semuanya, Pi. Hah? Ada apa sih? Kamu pasti kaget kalau saya bilang tadi saya ketemu Mami di penjara. Kamu ingat Adi kan, tetangga Gunawan? Si Tony, adiknya yang pernah satu sel satu tahanan dengan saya, dia melakukan kejahatan lagi dan sekarang di penjara. Waktu saya mengunjungi dia, saya lihat Mami mau dipindahkan ke penjara wanita, Rati. Memangnya Mami salah apa sampai dia masuk penjara? Saya juga nggak tahu. Yang saya lihat Mami dipaksa untuk naik ke mobil tahanan sebelum saya sempat bicara sama dia.
Kembalilah kepada Mia. Dulu kamu meninggalkan dia untuk menghapuskan rasa bersalah kamu kepada saya. Tapi apa yang kamu lakukan terhadap Mia adalah kesalahan yang jauh lebih besar dari apa yang telah kamu lakukan terhadap saya. Mia wanita yang baik, Bobby. Saya akan bahagia kalau Mia juga bahagia. Saya belum mau ketemu sama mami kamu. Karena sepertinya mami kamu tidak bisa terima kalau saya adalah istri kamu. Saya pernah ceritakan, waktu saya ketemu sama mami, dan saya tanya tentang kamu, dia tega bilang kamu sudah meninggal. Mungkin mami cuma asal jawab waktu itu, Rati. Saya yakin mami nggak asal jawab. Mami memang benar-benar nggak pengen saya ketemu sama kamu lagi. Kamu suka bikin saya bingung. Nggak usah bingung. Sebagai anak, kamu wajib memperhatikan orang tua kamu. Tapi sebagai menantu yang tidak disukai, saya harus tahu diri. Saya tidak bisa maksa mami kamu untuk dekat dengan saya. Sudahlah. Nggak usah mikirin saya. Saya bisa terima kenyataan ini kok. Tapi dokter masih melarang dia untuk pergi ke sekolah secara formal seperti anak-anak lainnya. Indah betul-betul ingin sekolah lagi. Iya, Pak. Soalnya kalau saya nggak sekolah, saya nggak punya masa depan. Baik, saya akan kirimkan guru secara rutin seperti dulu. Tapi Indah harus rajin. Dan prestasinya tidak boleh kalah dengan teman-teman yang sekolah secara formal. Bagaimana? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kenapa, Pak? Heran lihat saya. Iya. Masih boleh saya masuk, Pak? Silakan, Nan. Silakan. Silakan. Tapi Nonnya sedang pergi, nggak tahu kemana. Kalau Om Hartawan? Bapak tadi pagi pergi keluar kota. Kalau begitu, Pak, tolong sampaikan sama Non Mia, saya datang ke sini. Saya ingin bicara sama dia dan juga saya ingin bicara sama Om Hartawan. Saya bisa minta alamat sama nomor telepon Aden. Nanti jangan sampai dianggap saya bohong sama Non Mia. Kalau nggak gini deh, Pak. Bapak ada pena dan kertas, saya akan catat. Oh, tunggu ya, Den. Kasih, Pak. Mbok, kapan datang, Mbok? Baru saja, Den. Oh. Gimana kabarnya, Den? Baik, baik, Mbok. Jangan cerita, ini lagi bobo. Apa kata kepala sekolah? Akhirnya saya bisa sekolah lagi, Ma. Tapi saya belajarnya nggak di sekolah. Bu guru yang datang ke sini, Mbak datang ke sini. Alhamdulillah sayang. Selamat ya. Iya.
Bobby. Pembantu bilang kamu ke rumah. Silakan masuk. Apa yang membuat kamu mengetuk pintu rumah saya? Sebenarnya bukan apa, tapi siapa. Dan jawabannya adalah Indah. Indah telah menyadarkan saya atas kebodohan besar yang selama ini saya lakukan. Saya mencari dan mengejar Indah untuk semata-mata menebus rasa berdosa saya yang telah saya lakukan yang membuat dia menderita. Padahal, dalam waktu yang sama saya sudah meninggalkan kamu. Dan saya sudah menimbun berdosa saya terhadap kamu sehingga membuat kamu menjadi menderita. Indah minta supaya saya kembali ke kamu. Dia bilang dia pasti akan bahagia kalau saya bisa membahagiakan kamu. Sikap kamu sendiri gimana? Saya berharap kamu memberikan saya kesempatan untuk kedua kalinya. Saya ingin menebus dosa-dosa saya yang selama ini saya lakukan meskipun saya tidak berniat untuk menyakiti hati kamu. Tapi sampai sekarang saya masih merasa berdosa. Tapi saya tidak suci yang kamu kira, Bob. Apa maksud kamu? Saya sudah cerita semuanya tentang kemalangan anak saya. Kalau saja dia bisa hamil lagi, saya tidak akan mengganggu kebahagiaan kalian. Ini ada uang 200 juta. Uang ini bukan untuk membeli anak ini. Sama sekali bukan. Uang ini juga bukan untuk ganti rugi kalian telah mengasuh dan membesarkan cucu saya. Tapi sebagai rasa tanda terima kasih saya kalau kalian bersedia menolong anak saya. Kalau kalian mau menyerahkan anak ini kepada ibunya, saya berjanji saya akan anggap kalian sebagai saudara. Dan kalian boleh menengok anak ini kapan saja.
Saya merasa lega. Akhirnya saya punya keberanian untuk mengungkapkan sisi kelam dari diri saya. Karena dosa-dosa itu, kamu berhak mengusir saya. Kalau kamu menganggap kesempatan kedua bagi kita udah gak mungkin. Saya lebih suka mengubur masa lalu daripada kita nggak punya kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Gimana dengan anak saya? Kalau seandainya saya bisa mengambil dia dari pengasuhnya, kamu... Dengar, Mia. Dulu kamu menerima anak saya Dani sebagai anak kamu, itu kamu mau. Dan sekarang, saya sudah tidak punya alasan lagi untuk menolak menerima anak kamu menjadi anak saya. Anak kamu, anak saya juga. Non lihat aja deh sendiri. Pak. Papa minta maaf kalau Papa tidak bilang sama kamu bahwa Papa ke rumah Karta. Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih ya, Pak. Tidak, sayang. Papa tidak berhak menerima ucapan terima kasih kamu. Karena semua ini terjadi akibat kesalahan Papa. Terima kasih sekali. Mang, terima kasih ya, Mang. Terima kasih. Sini sayang sama Mama. Namanya siapa? Mita. Saya yang kasih nama. Biar mirip sama Neng. Iya, bener Neng. Suami saya yang kasih nama. Kata suami saya, biar besarnya kayak Neng cantiknya. Makasih, Bi. Mang. Untuk sementara, Karta dan Juleha akan tinggal di sini. Sampai Mita bisa menerima kamu sebagai mamanya. Papa sudah anggap mereka seperti saudara sendiri. Terima kasih, Juragan. Neng, saya sudah bilang sama Neng Gelis kalau saya ini bukan maminya. Saya bilang sama dia saya yang urus. Sementara mamahnya kurang sehat. Terima kasih, Bi. Papa juga sudah bilang sama Karta dan Juleha
Untuk memberi pengertian pada anak sekecil Mita, tidak semudah membalikan telapak tangan. Ini memerlukan proses yang panjang. Pak, Bobby mau bicara sama Papa. Bobby? Kalau Papa mau ngasih dia kesempatan yang kedua, Bobby mau kembali ke saya. Ini semua terserah kamu, Mia. Surat cerai kalian yang dulu itu hanya rekayasa dan menurut hukum tidak sah. Papa akan menuruti semua keinginan kamu. Selama keinginan itu bisa membahagiakan kamu. Kalau perlu, Papa akan bicara sama Suryo. Om Suryo ditahan polisi, Pak. Sebelah kakinya diamputasi, soalnya tempurung lututnya kena tembak. Papa sudah tahu. Dunia ini sangat sempit, Mia. Terutama untuk kalangan bisnis. Dunia ini lebih sempit lagi. Sudahlah. Sekarang kamu telepon Bobby. Suruh dia ke sini. Papa mau bicara sama dia. Saya ada di sini, Om. Bobby, kalau kamu berjanji akan membahagiakan Mia, jauh melebihi apa yang bisa saya lakukan untuk anak saya, pintu hati saya akan terbuka untuk menerima kamu kembali. fitnah, Robi. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mami jangan khawatir. Robi pasti akan mencari keadilan buat Mami. Pasti, Mam. Jangan buang uang dan buang waktu hanya untuk melakukan sesuatu yang tidak akan berhasil, Robi. Biarlah Mami menjalani sisa hukuman ini. Nggak lama lagi Mami juga akan bebas. Mam, kenapa Mami bilang sama Rati kalau Robi sudah meninggal, Mam? Rati bilang Mami bicara begitu? Iya, Mam. Aduh, kasihan Rati. Karena stres, pikirannya terganggu. Kenapa Mami bilang begitu sama dia, Mam? Robi, dia itu tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Sebelum Mami masuk penjara ini, Mami mengembara seperti gelandangan mencari kamu, Robi, dan istri kamu. Tapi Mami nggak pernah ketemu sama istri kamu.
Mana mungkin Mami cerita sama dia bahwa kamu sudah meninggal. Dia pasti mimpi, Robi. Tapi Ranti itu sehat walafiat, Mam. Robi tahu, benci kan sama Ranti kan? Mami sengaja kan? Mami sengaja bilang sama dia kalau Robi sudah meninggal supaya dia bisa ngelupain Robi kan? Iya kan, Mam? Robi, kadang-kadang Mami memang kesal sama Rati. Kadang-kadang dia sikapnya menjengkelkan Mami. Di depan kamu, dia baik sama Mami. Tapi di belakang kamu, lain lagi. Tapi ya sudahlah, Robi. Yang sudah berlalu, jangan diingat lagi. Yang penting sekarang kita lihat masa yang akan datang. Ya. Iya, Mam. Sekarang kita kembali kepada kesehatan Ranti. Dia itu bisa saja kelihatannya segar bugar, sehat walafiat. Tapi stres itu kadang-kadang labil, tidak kelihatan. Dan kita kadang-kadang bisa melihat seseorang itu stres dari kebiasaannya sehari-hari. Seperti istri kamu cerita tentang pertemuannya dengan Mami. Enggak, Mam. Robi nggak percaya dengan omongan Mami. Ya sudah. Kamu punya hak untuk tidak percaya sama Mami. Dan Mami juga tidak punya hak untuk mencampuri urusan rumah tangga kamu. Hanya Mami doakan semoga kamu bahagia, Robi. Setelah Mami keluar dari penjara ini, Mami tidak akan mengganggu kalian lagi. Mami sudah terbiasa dengan kehidupan gelandangan. Untuk kembali kepada kehidupan itu, Mami sudah nggak jadi masalah. Mami setelah keluar dari penjara ini tidak akan mengganggu kalian lagi. Mami nggak akan mengganggu kalian lagi, Robi. Mam, apapun yang terjadi, Robi tetap anak Mami, Mam. Dan Rati tetap menantu Mami. Dan kami nggak akan membiarkan Mami jadi gelandangan, Mam. Pasti.
lagi saya pesankan agar Ibu Anita istirahat yang banyak. Ya, kemudian jangan berpikir pikiran yang berat-berat. Ya. Dan yang paling penting adalah makanannya harus bergizi dan bervitamin karena itu mempengaruhi bayi yang ada dalam kandungannya. Ya. Baik, dokter. Baik, kalau gitu saya permisi. Terima kasih, dokter. Baik. Oh ya ya ya. Aduh dia ya. Kamu jangan nangis terus dong. Ya berhenti ya nangisnya. Mau susu? Minum susu? Sayang, kamu jangan nangis terus dong sayang. Ayo, kamu jangan nangis terus. Ayo dong, kamu jangan nangis terus. Ya, jangan nangis terus sayang. Kenapa Anita? Kenapa anak ini nangis terus? Hah? Saya nggak tahu, Ma. Mungkin dia sudah sadar bahwa masa depan dia akan suram. Kamu tahu, yang membuat bayangan hitam masa depan anak ini adalah Jimmy, Indah, dan anak kucing liar itu. Dan kalau mereka dilenyapkan, cahaya terang akan kembali menyinari masa depan anak ini. Tapi apakah Jimmy juga akan melenyapkan begitu saja? Kalau Jimmy dibiarkan hidup, dia tetap nggak akan nerima kamu kembali. Dan kalau kita lenyapkan dia, maka surat-surat yang kita miliki sekarang ini akan aman. Dan tidak ada seorang pun yang akan menggugat apakah Jimmy menandatangani surat itu secara sadar atau tidak sadar. Ma, sekarang masalahnya, apakah bisa kita melenyapkan mereka semua? Selama ini kita sudah berusaha terus. Tapi mana buktinya gagal semuanya kan? Mama udah sering bilang sama kamu kan Anita, kalau kita sering mengalami kegagalan itu berarti keberhasilan sudah semakin dekat. Kita harus yakin. Saya heran, Mama masih bisa optimis dalam keadaan kita yang seperti sekarang ini. Ya harus sayang, karena orang pesimis itu akan berhenti membuka pintunya. Sedangkan dia tahu kalau keberhasilan itu sudah ada di ambang pintu. Lalu apa sekarang yang akan Mama lakukan? Kamu lihat nanti. Dan Mama sangat berharap kalau rencana ini pasti akan berhasil. Karena rencananya sudah Mama pikirkan masak-masak. Ini pasti akan berhasil.
Thank you.